Hai, jumpa lagi di channel Ahmad Nurrotim Official, channel yang membahas berbagai hal tentang belajar. Apapun yang berkaitan dengan belajar dibahas di sini, mulai dari A sampai Z. Olahraga adalah aktivitas yang positif. Banyak manfaat yang bisa kita rasakan ketika rajin berolahraga. Salah satunya adalah bisa meningkatkan kinerja otak. Nah, tentunya hal ini berguna bagi kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas belajar. Hasil studi mengungkapkan bahwa otak menjadi lebih rentan dan lebih cepat menjadi lupa jika seseorang tidak berolahraga. Itu artinya, olahraga adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja otak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk rajin berolahraga. Ada banyak manfaat olahraga bagi otak. Nah, apa saja nih manfaat tersebut? Yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Sudah banyak dibuktikan melalui hasil penelitian bahwa setelah berolahraga, seorang pelajar bisa lebih konsentrasi dibandingkan mereka yang tidak berolahraga. Yang kedua, dengan berolahraga, kita dapat mengelola stres. Jika kamu mengalami stres, tubuhmu akan memproduksi yang namanya hormon kortisol dan epinefrin. Dengan berolahraga, hormon kortisol dan epinefrin dalam tubuhmu akan menurun. Nah, hal itu akan membuatmu bisa berpikir lebih jernih dan bisa mengontrol stres. Yang ketiga, olahraga dapat memperbaiki mood atau suasana hati. Dengan berolahraga, tubuhmu akan memproduksi hormon endorfin. Yang mana hormon endorfin ini berperan dalam menciptakan rasa nyaman dan senang. Selain itu, saat berolahraga, amigdala dalam otakmu akan mengecil. Hal itu akan menyebabkan cemas dan takut yang kamu rasakan bisa menurun. Yang keempat, olahraga dapat meningkatkan daya ingat. Jika kamu ingin memiliki daya ingat yang kuat, rutinlah berolahraga. Karena saat kamu berolahraga, bagian otak yang paling memberikan respon kuat adalah bagian otak yang dinamakan hipokampus. Nah, hipokampus ini adalah bagian otak yang punya peran dalam menyimpan ingatan. Yang kelima, olahraga dapat mengurangi resiko pikun. Dalam otak kita ada yang namanya BDNF, yang mana BDNF ini merupakan bahan kimia aktif yang bisa merangsang lahirnya sel-sel otak. Kalau kamu berolahraga secara rutin, BDNF ini akan semakin aktif. Nah, hal itu akan menyebabkan seseorang bisa terhindar dari resiko pikun. Dari beberapa manfaat tersebut, sudah terbukti bahwa olahraga berperan penting dalam meningkatkan kinerja otak. Bahkan, dalam berbagai aktivitas penelitian, telah banyak dibuktikan bahwa olahraga bisa meningkatkan nilai akademis. Para peneliti mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan bukti kuat ada hubungan positif antara aktivitas fisik atau olahraga dengan prestasi akademis. Dalam sebuah penelitian yang lain mengungkapkan bahwa olahraga bisa meningkatkan fungsi otak, kognisi, dan struktur otak, yang mana kesemuanya itu berperan dalam meningkatkan prestasi akademis peserta didik di sekolah. Selain hasil penelitian tersebut, ada banyak penelitian-penelitian lain yang telah membuktikan bahwa olahraga bisa meningkatkan prestasi akademis. Pertanyaannya sekarang, olahraga apa yang baik untuk otak dan berapa lama durasi yang diperlukan? Jenis olahraga itu banyak, tapi kalau untuk otak, sebaiknya pilih jenis olahraga yang bukan angkat beban. Hal demikian itu disampaikan oleh Dr. Muhammad Irfanuddin. Ia mengatakan, di bidang kesehatan olahraga sendiri, banyak penelitian yang membandingkan olahraga aerobik dan anaerobik. Tapi, khusus untuk fungsi kognitif otak, olahraga aerobik seperti jogging dan jalan cepat lebih baik daripada angkat beban. Jadi, kalau ingin meningkatkan kinerja otak, maka jenis olahraga yang paling baik adalah olahraga aerobik. Banyak hasil penelitian yang mengatakan olahraga aerobik bagus bagi otak. Seperti hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 yang melibatkan 86 perempuan mulai dari usia 70 sampai 80 tahun. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa olahraga aerobik yang dilakukan secara teratur bisa meningkatkan volume pada bagian hipokampus di bagian otak wanita. Selain meningkatkan volume hipokampus dalam otak,
aerobik juga bisa menurunkan peradangan. Hal demikian itu dijelaskan dalam sebuah studi yang diterbitkan Brain Behavior and Immunity pada tahun 2017. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut sudah jelas ya bahwa aerobik adalah jenis olahraga yang paling baik untuk otak. Jenis olahraga aerobik itu kan banyak ya, seperti senam, bersepeda, berenang, jogging. Tapi supaya kita dapat double manfaat, seperti kata pepatah, sekali dayung dua pulau terlampau. Atau pepatah lain yang mengatakan menyelam sambil minum air. Nah, ada beberapa jenis olahraga aerobik yang paling cepat dalam membakar lemak. Jadi, biar tidak otak saja yang pintar, tapi berat badan juga bisa lebih cepat untuk ideal, ya jenis olahraga berikut cocok banget buat kamu. Yang pertama, jalan kaki. Jalan kaki dapat membakar lemak sebanyak 300 sampai 400 kalori. Yang kedua, jogging atau lari. Jogging sendiri bisa membakar lemak sebanyak 600 kalori. Yang ketiga, bersepeda. Sama seperti jogging, bersepeda bisa membakar lemak sebanyak 600 kalori. Yang keempat, rowing atau latihan dayung. Rowing dapat membakar lemak sebanyak 840 kalori. Yang kelima, berenang. Berenang dapat membakar lemak sebanyak 600 kalori. Yang keenam, lompat tali. Lompat tali dapat membakar lemak sebanyak 1000 kalori. Nah, kamu tinggal pilih yang mana olahraga yang paling kamu suka dari beberapa jenis olahraga tersebut. Selanjutnya, berapa lama sih durasi minimal olahraga yang sudah bisa meningkatkan kinerja otak? Menurut penelitian, 10 menit saja sudah cukup dan bisa meningkatkan kemampuan otak. Jadi, kamu tidak membutuhkan waktu yang lama, tinggal melatih konsisten saja untuk bisa mendapatkan manfaat olahraga bagi otak. Mungkin di awal, kamu akan kesulitan untuk bisa konsisten berolahraga. Tapi kalau tidak segera dimulai, kamu tidak akan tahu sejauh mana kamu bisa mengalahkan rasa malas dalam diri. Oke, mungkin ini dulu penjelasan saya tentang manfaat olahraga bagi otak. Seperti biasa, jangan lupa untuk beri like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya channel ini bisa semakin berkembang dan membuat saya sebagai konten kreator di channel ini lebih semangat dalam membuat video-video terbaru berikutnya. Saya Ahmad Norotin, bye!